Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat online semua, kembali lagi dengan aku Faninda di acara podcast Belajar Sastra. Hari ini aku kedatangan dua teman cantik aku, yaitu Almira dan juga Tri Andika. Boleh disapa dulu dong teman-teman online semua yang ada di rumah. Halo teman-teman, aku Tri Andika. Halo teman-teman, aku Almira. Sebelum kita bahas materi kita pada hari ini, aku bakalan tanya-tanya dulu nih. Untuk kesibukan kalian ini apa ya untuk sekarang? Kalau aku kuliah online tapi ya diselingi gitu loh, disambi sama online shop. Oh, semoga sukses terus ya untuk online shopnya. Kalau Almira ini gimana, Mir? Ya sama, aku juga kuliah, tapi bedanya aku cuman lagi ngisi hobi lah, gambar-gambar gitu. Oh, gitu. Langsung kita mulai aja ya. Jadi hari ini kita bakal membahas nih mengenai unsur intrinsik pada sebuah cerpen. Di mana cerpen ini kan merupakan sebuah karya sastra ya, teman-teman. Kita ambil salah satu cerpen nih yang berjudul Kutukan Cermin Jelek. Cerpen ini karya dari Elizabeth Gabriela yang diunggah pada tanggal 5 September 2021 jam 7:27 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita membahas lebih lanjut, aku boleh spoiler dikit ya, Tri, Mir, cerita dari cerpen yang bakal kita bahas hari ini. Cerpen yang berjudul Kutukan Cermin Jelek menceritakan tentang seorang gadis bernama Mona yang di dalam kamarnya ini terdapat sebuah cermin. Namun cermin itu bukan cermin biasa. Cermin tersebut menunjukkan keburukan orang lain yang mencerminkannya. Oleh karena itu disebut cermin jelek. Setiap kali Mona melihat dirinya pada cermin tersebut, dia merasa tidak percaya diri dan keras kepala untuk merubah dirinya menjadi seorang gadis cantik seperti model pada katalog. Ia sering mendatangi dokter Vivi, yaitu dokter kecantikan, untuk mendapatkan perawatan. Gak hanya perawatan nih, Mona ini sering mengubah bentuk mukanya atau bentuk tubuhnya. Salah satunya adalah dengan cara tanam benang dan juga suntik botox. Sampai suatu ketika, cermin mengatakan hal yang membuat Mona ini menjadi sadar dan mulai mencintai dirinya apa adanya. Kira-kira spoiler dari aku nih udah bikin penasaran belum ya, Tri? Boleh dong Tri kasih tahu di mana kita bisa baca lengkap cerpen Kutukan Cermin Jelek ini? Udah di spoiler tuh sama Vaninda. Pasti kalian penasaran dengan cerita lengkapnya dan apa sih yang dikatakan cermin sehingga buat Mona berubah. Nah, kalian bisa baca lengkap di Kompas ID. Di sana ada cerita lengkapnya dan banyak lagi cerpen keluaran terbaru 2021 yang ceritanya seru abis. Cerpennya udah disinggung nih. Sekarang unsur intrinsik apa aja ya yang ada dalam cerpen ini? Boleh dijelasin dulu Mir, pengertian dan terdiri dari apa aja sih unsur intrinsik dalam sebuah cerpen? Sudah di-spoilerin nih cerpen sama Vaninda, juga udah dikasih tahu di mana kita harus membaca cerita lengkapnya sama Tri nih. Sekarang aku bakalan jelasin apa sih unsur intrinsik dalam cerpen ini. Nah, unsur intrinsik itu sebuah unsur pembangun yang ada dalam sebuah cerpen, terdiri dari tema, tokoh, penokohan, latar, alur, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Tadi kan udah disebutin nih sama Almira ya, mulai dari tokoh sampai dari amanat. Untuk yang pertama ini, mulai dari tema ya teman-teman. Mohon maaf, tadi mulai dari tema sampai amanat. Untuk yang pertama yaitu teman.
yaitu tema. Tema merupakan sebuah dasar atau ide utama yang menjadi latar belakang untuk mengembangkan sebuah cerita. Tema dari cerpen ini, kalau menurut aku itu kehidupan sosial. Benar nggak, Mir, kira-kira? Bener banget tuh, Van. Jadi tema ini tuh tentang kehidupan sosial, tentang kecantikan seseorang yang didasarkan pada standar sosial dalam kehidupan sekarang. Maksudnya itu diukur dari paras dan fisik. Padahal kan kecantikan itu nggak dilihat dari paras dan fisik aja kan. Jadi kecantikan itu dilihat dari bagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Gitu, Van. Benar banget, Mira, aku setuju. Sekarang lanjut ke tokoh dan juga penokohan nih. Kalau nggak salah, tokoh itu adalah seseorang atau pelaku dalam sebuah cerita ya. Tokoh di cerpen, Kutukan Cermin Jelek ini siapa aja sih, Tri? Tokoh di cerpen Kutukan Cermin Jelek itu ada 3, yaitu Mona, Cermin, Dr. Vivi. Adapun penokohan, ya tadi kata kamu, penokohan itu cara pengarang menampilkan pelaku dalam cerita melalui karakternya. Jadi setiap tokoh mempunyai sikapnya masing-masing. Seperti Mona, dia memiliki sikap tidak percaya diri dan tidak bersyukur, ditunjukkan ketika Mona terus menghujat betapa buruknya perawakannya. Seperti mukanya bulat, tangan lembek, badan ditubuhi bulu-bulu halus, banyak jerawat, dan lain sebagainya. Padahal Mona sudah bolak-balik ke klinik kecantikan untuk memperbaiki penampilannya. Mona juga punya sikap keras kepala nih, yang ditunjukkan ketika cermin mencibir Mona saat Mona bersikeras ingin merubah penampilannya agar cantik seperti gadis di katalog pakaian dalam. Oke, selain Mona, kalau aku baca cerpennya itu ya, Cermin juga punya sikap suka mengejek dan mencibir Mona ya, Tri ya. Ya, benar banget. Sikap cermin yang suka mengejek. Salah satunya ketika Mona meminta pendapat cermin untuk serum pewarna bibir alami. Malah cermin mengejeknya agar Mona menggunakan tinta hitam permanen untuk dipoleskan pada bibirnya. Tapi jangan lupa satu hal lagi nih. Cermin tuh juga punya sikap jujur, mengatakan apa adanya tentang realita kehidupan Mona, yaitu melihat bahwa sebenarnya Mona itu hanya ingin terlihat cantik di mata orang saja, membuat orang terkesan gitu. Cermin itu pernah berkata gini, jika 100 kali pun operasi, nggak akan dapat sepenuhnya menghilangkan hal-hal yang Mona benci dari dirinya. Oke, kita lanjut untuk alur dan latar. Latar adalah keterangan tempat, waktu, suasana, keterangan tempat, waktu, dan suasana yang terjadi pada suatu cerita. Di dalam cerpen Kutukan Cermin Jelek berlatar tempat di kamar Mona. Dibuktikan pada kutipan cerpen, yaitu di kamar Mona terdapat cermin tertutup. Sementara latar waktunya ditunjukkan setiap bulan di akhir pekan ketika Mona ingin menemui Dr. Vivi. Untuk latar suasana dalam cerpen tersebut berubah-ubah. Salah satunya yaitu latar suasana sedih. Ketika Cermin menanyakan pada Mona sampai kapan ia akan menjadi orang pertama yang mengklaim dirinya jelek, dan tiba-tiba Mona terdiam dan air matanya mengalir di pipinya. Selanjutnya adalah alur. Alur merupakan suatu rangkaian untuk membentuk sebuah cerita. Alur itu ada alur maju, alur mundur, dan juga alur maju mundur. Dalam cerita ini termasuk ke dalam alur maju mundur. Alur dikatakan maju ketika suatu cerita mendapatkan solusi dari suatu permasalahan dan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Terlihat pada sikap Mona yang tersadar dan mencoba untuk mulai belajar mencintai dirinya yang apa adanya. Alur juga dikatakan mundur ketika cerpen menunjukkan waktu yang lalu, seperti 3 bulan lalu hidung Mona dioperasi. Selanjutnya untuk sudut pandang nih, kira-kira sudut pandang orang keberapa sih yang digunakan dalam cerpen Kutukan Cermin Jelek ini, Der? Sebelumnya kan sudut pandang itu merupakan cara penulis menempatkan tokoh pada ceritanya. Ya, jadi dalam kutipan kemudian dia mengambil sekotak cairan, menempuknya ke seluruh wajah. Dan di sini ada kalimat kemudian dia. Berarti dapat kita lihat ya, cerpen ini itu
kata ganti orang ketiga karena ada dia atau ia itu. Oke. Untuk gaya bahasa ini udah bisa ditebak lah ya, soalnya kan sebuah cerita tanpa gaya bahasa nggak akan hidup kan ya rasanya. Pasti teman online di rumah itu jawab majas personifikasi. Yap, betul sekali. Cerpen, kutukan cermin jelek, menggunakan majas personifikasi. Kenapa menggunakan majas personifikasi? Karena dalam cerpen, kaca adalah sebuah benda mati, tetapi seolah-olah hidup menyerupai manusia yang ditunjukkan pada The Mirror sedang mengajukan pertanyaan. Untuk yang terakhir yaitu amanat atau pesan. Apa aja sih yang disampaikan oleh penulis kepada pembacanya melalui cerpen Kutukan Cermin Jelek ini? Menurut kamu pesan apa Tri yang didapat dari cerpen itu? Kalau menurutku ya pesan yang bisa diambil dari cerpen itu adalah bagaimana kita bisa mengartikan kata cantik yang sesungguhnya. Karena cantik itu tidak hanya tentang paras dan fisik, tetapi bagaimana cara kita mencintai diri kita sendiri. Jadilah cantik untuk diri kita sendiri, bukan terlihat cantik untuk mendapatkan perhatian orang lain yang mengikuti standar kecantikan sosial sebagai pedoman hidupnya. Wah, benar banget. Pokoknya menarik sekali ya topik pembahasan kita hari ini sampai nggak kerasa kalau udah ada di penghujung acara. Aku ucapin terima kasih banyak ya untuk Kak Almira dan juga Tri Andika yang udah mau berbagi ilmu untuk teman online semua. Gak lupa aku ucapin terima kasih juga kepada teman online yang udah nonton podcast ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang aku dan teman-teman aku sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Bye.